Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang kami hormati, Ketua Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya, Dr. Hajah Asri Wijiastuti MPD. Yang kami hormati, dosen pendamping kemahasiswaan Jurusan Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Surabaya, Dr. Pamuji MKes. Yang kami hormati, para penguji artikel, Profesor Dr. Multado, MPD, Dr. Yuliati MPD, Dr. Andes Haji Mapunji MKes, serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat limpahan rahmat, taufik, dan hidayahnya kita dapat hadir di sidang artikel ini dalam keadaan sehat walafiat. Saya Faizur Rahmatin selaku moderator pada hari ini sekali lagi mengucapkan selamat datang di sidang artikel oleh mahasiswi Tuti Mulyani dengan mengusung judul artikel Implementasi Metode SQ3R untuk meningkatkan keterampilan membaca novel bagi tunanetra. Selanjutnya, kami akan memaparkan susunan acara pagi hari ini, yakni penjelasan artikel oleh peserta penilai, sesi tanya jawab, dan yang terakhir, penutup. Memasuki acara utama, yakni pembukaan. Mari kita mulai acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para hadirin sekalian, langsung saja kita masuki acara pertama pada hari ini yang paling kita tunggu, yakni pemaparan artikel oleh mahasiswi Tuti Mulyani. Kepada Kak Tuti Mulyani, dipersilahkan. Yang saya hormati, dosen penguji pertama, Profesor Dr. Multado, MPD. Yang saya hormati, dosen penguji kedua, Dr. Yuliati, MPD. Yang saya hormati, dosen penguji ketiga sekaligus dosen pembimbing dalam artikel akhir saya, yakni Dr. Andes Haji Pamuji, MKes. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk memaparkan artikel skripsi akhir saya untuk memenuhi tugas mata kuliah akhir skripsi yang berjudul Implementasi Metode SQ3R untuk meningkatkan keterampilan membaca novel bagi tunanetra. Alasan saya mengambil judul Implementasi Metode SQ3R untuk meningkatkan keterampilan membaca novel bagi tunanetra bermula dari data awal yang saya ambil dengan menggunakan media Google Form atau dengan menggunakan kuesioner yang saya sebarkan kepada 100 partisipan peserta dengan responden tunanetra, baik itu total maupun low vision dan memiliki kemampuan membaca. Dari 100 responden menyebutkan bahwa bacaan favorit mereka adalah novel, yang mana ketika saya mengajukan pertanyaan pada kolom kuesioner terkait rangkuman dari apa yang sudah mereka baca, banyak dari tunanetra tidak memahami akan apa yang mereka baca. Di form terakhir, mereka menyebutkan bahwa kesulitan membaca yang mereka alami tidak hanya berasal dari media saja, tetapi kebingungan akan metode serta kalimat-kalimat mereka dalam membaca novel yang bersifat visual. Oleh karena itu, dalam skripsi artikel akhir saya mengambil tema dengan judul Implementasi Metode SQ3R untuk meningkatkan keterampilan membaca novel bagi tunanetra. Mengapa saya tidak menyebutkan siswa? Karena membaca adalah hak semua orang, termasuk tunanetra, tidak hanya mereka yang sedang mengenyam pendidikan saja, tetapi untuk seluruh kalangan. Slide berikutnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi metode SQ3R bagi tunanetra dalam rangka meningkatkan keterampilan membaca novel mereka. Slide berikutnya. Oke. Latar belakang dari penelitian saya diawali dengan penjelasan tentang membaca pemahaman.
yang mana membaca pemahaman bagi tunanetra ini merupakan hal yang sangat signifikan, yang mana dari membaca pemahaman ini diharapkan tunanetra mampu untuk memahami akan apa yang mereka baca, sehingga mereka dapat menyerap informasi-informasi yang ada dan mereka ketahui. Dari informasi-informasi inilah akan menambah pengetahuan, skill, dan keterampilan mereka untuk mereka terapkan. Pada membaca pemahaman novel, kita dapat mengetahui pesan moral dan juga penambahan kosakata-kosakata baru bagi tunanetra. Ini juga berada pada abstrak, pada artikel yang saya buat. Jadi mulai dari tujuan, latar belakang, semuanya berada di sisi abstrak. Selanjutnya, kita akan berlanjut kepada pendahuluan artikel skripsi saya. Slide berikutnya. Yang pertama, dalam artikel skripsi saya menyebutkan tentang rendahnya minat membaca. Mengapa saya mengambil rendahnya minat membaca pada topik awal? Karena fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia merupakan 10 negara dengan tingkat rendahnya minat membaca yang cukup signifikan, mencapai 92,3% menurut data tahun 2020. Hal inilah yang menjadi suatu kesenjangan yang saya angkat dalam topik skripsi saya. Pada berikutnya, saya menjelaskan tentang membaca merupakan suatu proses peningkatan keterampilan, skill, knowledge, keilmuan bagi tunanetra. Tidak hanya tunanetra saja, tetapi membaca juga dapat meningkatkan keterampilan atau skill serta knowledge atau pengetahuan bagi seluruh individu. Dalam pendahuluan, saya juga menjelaskan tentang tingkatan membaca. Dalam hal ini, saya mengambil topik membaca pemahaman. Terakhir, dalam pendahuluan, saya menyebutkan terkait dengan penjelasan gemar membaca. Mengapa gemar membaca ini masuk ke dalam latar belakang atau pendahuluan artikel skripsi saya? Karena ketika individu dengan hambatan penglihatan utamanya, mereka memiliki kebiasaan gemar membaca, maka itu akan menambah pengetahuan dan kosakata mereka. Dan juga saya menjelaskan terkait dengan novel serta tunanetra dalam proses pendahuluan. Slide berikutnya. Slide berikutnya, saya membahas tentang metode SQ3R. Yang mana metode SQ3R ini memiliki 5 langkah, yakni survey, question, read, recite, and review. Di pendahuluan, saya mengambil topik metode SQ3R yang diterapkan pada siswa reguler sebelum nantinya akan saya teliti pada siswa tunanetra. Selanjutnya, slide ke-6. Slide ke-6, saya membahas tentang tunanetra yang diawali dengan pengertian tunanetra, jenis tunanetra, penyebab ketunanetraan, dan media. Media merupakan fokus utama dalam penelitian saya, yang mana media yang dimaksud di sini adalah 2 macam, yakni dengan menggunakan braille dan juga teknologi asistif yang berupa audio dan juga buku digital atau novel. Slide berikutnya. Slide berikutnya atau pembahasan berikutnya dalam pendahuluan, saya juga membahas tentang novel yang diawali dengan arti kata novel yang mana berasal dari bahasa Yunani. Lalu selanjutnya ada jenis-jenis novel, yakni novel fiksi dan non-fiksi. Namun yang saya garis bawahi dalam penelitian saya adalah novel fiksi. Dan yang terakhir adalah struktur dari novel, yang mana terdapat struktur ekstrinsik dan struktur intrinsik. Penekanan dalam artikel saya lebih mengarah ke struktur intrinsik karena
berpengaruh pada pesan moral yang disampaikan oleh penulis novel dalam novel kepada pembaca novel. Slide berikutnya. Slide berikutnya, saya membahas tentang metodologi penelitian yang saya gunakan. Dalam artikel skripsi saya menggunakan metode penelitian studi literatur dengan memanfaatkan 10 jurnal internasional dan nasional. Slide berikutnya. Dalam penelitian ini, saya menggunakan prosedur penelitian sesuai dengan prosedur protokol Fakultas Ilmu Pendidikan yang mengikuti 3 langkah. Yang pertama adalah mencari, di mana saya menggunakan metode pencarian menggunakan Google Scholar, menggunakan Sinta, Crossref, Garuda, dan yang lainnya untuk mencari jurnal-jurnal dan buku-buku yang berhubungan dengan implementasi metode SK3R, lalu berhubungan dengan novel, dan berhubungan dengan tunanetra untuk dapat saya kombinasikan dalam analisis. Selanjutnya, tahap yang kedua, saya melakukan pemilihan. Di mana dalam tahap pemilihan ini, saya melakukan pemilihan terkait dengan jurnal-jurnal yang terakreditasi atau yang memiliki Sinta atau KI, lalu juga melihat terkait dengan hasil dan juga tahun terbit, yang mana saya menetapkan mulai dari tahun 2011 hingga 2021. Berfokus pada 3 kajian utama, yakni SK3R, novel, dan juga tunanetra. Selanjutnya, yakni pada analisis. Dalam analisis ini, saya menganalisis terkait jurnal-jurnal yang saya dapatkan untuk saya tarik kesimpulan bagaimana terkait dengan pengimplementasian metode SK3R untuk meningkatkan keterampilan membaca novel bagi tunanetra. Slide berikutnya. Hasil penelitian. Dalam hasil penelitian ini, ada 10 jurnal yang saya analisis. Mohon izin untuk membacakan dan menjelaskan satu persatu. Mungkin bisa di-share artikel untuk hasil penelitiannya supaya bisa terlihat panjang. Oke. Sudah? Langsung ke hasil penelitian. Sudah? Ya. Yang pertama ada Indah Muslika tahun 2014 yang menjelaskan tentang membaca intensif bagi tunanetra. Dalam jurnal ini dijelaskan terkait dengan implementasi SK3R untuk meningkatkan keterampilan membaca intensif pada tunanetra. Peneliti melakukan 8 kali penelitian dengan subjek 7 siswa tunanetra yang masih duduk di bangku SD dan juga bertempat di SD LBA YPAB Tegalsari, Surabaya. Penelitian ini mendapatkan hasil bahwa terjadi peningkatan setelah proses treatment yang mana dibandingkan dari hasil pretest dan post-test yang dilakukan oleh peneliti. Peningkatan hasil tersebut dihitung dengan menggunakan statistik dengan kenaikan angka 2,7 poin bagi siswa tunanetra. Lalu untuk jurnal yang kedua, saya melakukan studi literatur pada jurnal yang dituliskan oleh Hastuti tahun 2019. Yang mana Hastuti membahas tentang efektivitas metode SK3R pada SMP Sugiyati 3 Kota Semarang. Yang mana SMP ini merupakan suatu SMP yang terpencil, tertinggal atau bahkan tergolong daerah 3T dengan akreditasi sekolah masih C, tapi sudah menggunakan kurikulum K13.
Yang mana peneliti di sini atau Hastuti telah melakukan penelitian dan mencobakan metode SQ3R pada siswa kelas 7 dan ditunjukkan hasil bahwa SQ3R ini terbukti dapat diterapkan kepada mereka dalam mata pelajaran bahasa Indonesia dengan ditunjukkan oleh peningkatan nilai pada siswa pada ulangan harian mereka. Selanjutnya nomor 3, Mbak. Nomor 3, yakni jurnal yang ditulis oleh Widya tahun 2020 terkait dengan membaca pemahaman. Yang mana membaca pemahaman ini dia menggunakan metode SQ3R dengan hasil juga terjadi peningkatan pada siswa dengan metode PTK atau penelitian kelas. Jurnal berikutnya, turun lagi nomor berikutnya, Mbak. Nomor 5 ya. Oh, Deltawati 4 ya. Selanjutnya Deltawati dengan tahun 2012 menjelaskan tentang pembuatan media Mistad Braille pada mata pelajaran fisika yang ditelitikan pada siswa tunanetra kelas 10 pada sekolah luar biasa, yang mana meskipun kita membuat media pembelajaran bagi siswa tunanetra, peneliti menyebutkan bahwa metode membaca atau metode belajar tetap mempengaruhi terhadap keberhasilan proses media atau pemahaman media. Jadi dalam penelitian ini, Deltawati sebelum mencobakan media yang dia buat, Deltawati memberikan materi kepada siswa tunanetra, dan siswa tunanetra diminta untuk memahami materi tersebut dengan menggunakan metode SQ3R. Dan terbukti bahwa metode SQ3R ini membantu pemahaman media pada siswa tunanetra dalam sisi psikomotoris atau sisi kognitifnya untuk memahami media-media. Metode SQ3R ini dalam Deltawati lebih difokuskan pada pemahaman kata-kata yang baru mereka kenal bagi tunanetra. Berikutnya yang nomor 5. Arika Abdul Latif tahun 2018. Ini penelitian tentang bimbingan quantum learning. Kenapa peneliti melakukan ini? Karena dilihat bahwa minat belajar pada siswa cukup rendah. Oleh karena itu dalam penelitiannya, peneliti menerapkan bimbingan quantum learning pada siswa dengan membuat modul. Dalam modulnya, Arika Abdul Latif juga menjelaskan tentang bagaimana agar siswa ini dapat gemar membaca dengan menggunakan metode SQ3R. Dan diharapkan metode ini dapat menarik minat siswa untuk membaca. Hasil akhir menunjukkan bahwa dari 25 siswa yang diwawancarai, 18 siswa mengatakan bahwa metode ini cukup efektif ia terapkan dalam proses membacanya. Berikutnya. Ada Muhaji N. DKK tahun 2013 yang membahas tentang interaksi SQ3R, teknik close, dan pengaruhnya. Yang mana dalam hal ini peneliti melihat apakah ada pengaruh antara jenis kelamin, interaksi SQ3R, dan juga teknik close pada siswa. Hasil akhir menunjukkan bahwa dari 3 analisis yang dilakukan, bahwa SQ3R memiliki poin tertinggi dengan tingkat keberhasilan 73%. Selanjutnya, Nurani tahun 2017 menjelaskan tentang membaca cepat dengan metode SQ3R, yang mana dalam membaca cepat ini difokuskan pada proses membaca dengan menggunakan waktu pada siswa kelas 5 SD. Berikutnya. Nah, selanjutnya ini ada Junaidin tahun 2021. Beliau menjelaskan tentang novel Braille, yang mana penelitian ini dilatar belakangi oleh kunjungannya kepada perpustakaan BLBI Abioso Cimahi Bandung, yang menjelaskan tentang yang mana beliau melihat ada siswa tunanetra yang sedang membaca novel Laskar Pelangi. Namun ketika ditanya tentang isi novel ini, mereka tidak paham akan isi novel yang mereka baca. Bahkan banyak yang terlewatkan. Setelah dilakukan penelitian, ternyata metode baca yang diterapkan oleh tunanetra ini mengalami kesalahan karena mereka hanya membaca tanpa memahami.
Selanjutnya yang ke-9, Pratama tahun 2019 juga melakukan penelitian terkait dengan pembuatan audio atau audiobook media audiobook bagi siswa tunanetra yang dilatar belakangi oleh permasalahan kurangnya media atau akses media novel bagi tunanetra. Sehingga Pratama membuat media audiobook untuk membaca novel bagi tunanetra yang dihubungkan dengan teknologi asistif tunanetra menggunakan handphone Android tunanetra dengan memanfaatkan media Bluetooth. Yang terakhir, Untari tahun 2019 melakukan penelitian di Mitra Netra Jakarta dengan fokus di pengembangan perpustakaan digital bagi siswa tunanetra atau bagi tunanetra, yang mana perpustakaan Mitra Netra ini telah menyediakan berbagai bentuk bacaan, salah satunya adalah bacaan fiksi yang berbentuk novel. Namun, ketika dilakukan proses wawancara dan observasi, diketahui bahwa meskipun sudah ada media-media bagi tunanetra, tetap kebutuhan utama mereka adalah metode membaca. Kita kembali lagi ke PPT karena penelitiannya sudah. Sudah kembali? Belum ya? Sudah. Oke, langsung ke slide 11. Di slide 11 ini saya menyimpulkan bahwa dari hasil studi literatur 10 jurnal tadi, yakni 7 jurnal terkait SK3R, 3 jurnal pada siswa tunanetra, 4 jurnal pada siswa reguler, lalu 3 jurnal berkaitan dengan novel, dapat disimpulkan bahwa metode SK3R ini dapat diterapkan pada tunanetra dengan menggunakan modifikasi-modifikasi pada 3 langkah, yakni pada survei, pada read, dan recite yang akan saya bahas pada pembahasan artikel skripsi saya. Slide 12, Mbak. Yang pertama, dalam pembahasan saya membahas tentang survei yang mana saya melakukan perbandingan antara penerapan metode SK3R membaca novel bagi mereka yang tanpa mengalami hambatan penglihatan dan juga mereka yang mengalami hambatan penglihatan. Yang pertama, untuk survei sendiri, pada mereka yang tidak mengalami hambatan penglihatan, dapat dilakukan dengan cara membaca cepat, yakni membaca inti-inti dari novel tersebut. Tetapi pada tunanetra, kita tidak bisa menerapkan hal tersebut. Mengapa demikian? Karena sesuai dengan penjelasan yang dijelaskan pada penelitian Untari tahun 2019 tadi yang di atas, itu menyebutkan bahwa meskipun sudah ada filenya, tapi untuk teknologi asistif bagi tunanetra masih belum mencukupi untuk ke arah sana. Jadi membaca tepat bagi tunanetra itu masih sangat sulit karena itu berhubungan dengan teknologi. Jadi untuk mempercepatnya itu hanya ada per paragraf, jadi tidak bisa sesuai yang kita inginkan. Begitupun dengan media audio, itu hanya maju 30 detik, dan itu tidak bisa kita manfaatkan untuk di awal paragraf atau sesuai keinginan kita mau ke halaman berapa itu masih belum aksesibel. Sehingga untuk menerapkan SK3R dalam langkah survei bagi siswa tunanetra itu dapat dilakukan di 3 aspek, yakni tunanetra harus mengetahui judul dari novel tersebut, daftar isi dari novel tersebut, lalu yang ketiga tunanetra harus mengetahui sinopsis dari novel tersebut. Slide 13. Oke. Slide 13 ini terkait dengan question yang mana antara siswa atau mereka yang tanpa mengalami hambatan penglihatan dengan mereka yang mengalami tunanetra itu sama. Karena dalam question ini adalah proses bertanya, yakni mengajukan pertanyaan, baik itu menggunakan tulisan maupun menggunakan secara pribadi atau dalam hati bagi mereka yang sudah membaca. Nah, pertanyaan ini mereka dapat dari mana? Dari hasil survei yang mereka lakukan untuk mereka jawab di langkah 4.
yang slide 14 membahas tentang read. Read adalah proses membaca dalam metode SQ3R. Yang pertama, ada proses pada mereka yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Membaca ini dapat memanfaatkan visual. Seperti itu. Tapi selain visual, mereka juga harus membaca detail dan cepat. Pada siswa tunanetra atau pada tunanetra, hal ini tidak dapat diterapkan karena sebagaimana yang saya jelaskan di pendahuluan, bahwa tunanetra itu mengalami hambatan dalam sisi visual. Oleh karena itu, untuk membaca, tunanetra memanfaatkan taktil, audio, dan juga durasi. Pada siswa tunanetra ini tidak dapat cepat seperti pada orang yang tanpa mengalami hambatan penglihatan, jadi durasinya lebih lama dan juga harus detail sama seperti orang yang tidak mengalami hambatan penglihatan. Slide berikutnya. Recite. Ini adalah tahapan paling penting dalam membaca bagi tunanetra. Mengapa demikian? Karena kalau pada orang yang tanpa mengalami hambatan penglihatan atau individu reguler, kita bisa hanya menjawab pertanyaan dan juga penguatan pemahaman. Tetapi pada individu dengan hambatan tunanetra tidak hanya menjawab pertanyaan saja, tetapi mereka juga harus mengetahui atau mencari tahu terkait dengan kata-kata yang bersifat visual. Contoh, senja. Nah, bagi siswa tunanetra, senja, apa sih senja? Itu kan bersifat abstrak, tidak dapat diketahui, bersifat imajinatif. Nah, dalam tahap ini, tunanetra harus mencari tahu, baik itu mencari tahu secara pribadi ataupun dengan menggunakan bantuan orang lain. Slide 16 membahas tentang langkah terakhir adalah review. Yang mana review ini adalah proses pengulangan, sama seperti baik itu pada individu reguler maupun individu tunanetra. Review dilakukan dengan mengulang kembali apa yang dia ketahui dengan menggunakan bahasa sendiri, baik lisan maupun tulisan. Jadi Bapak Ibu penguji yang saya hormati, dapat disimpulkan bahwa metode SQ3R ini dapat diterapkan pada tunanetra. Hal ini sesuai dengan pendapat yang disebutkan oleh Indriani tahun 2018 yang menyebutkan bahwa tunanetra membutuhkan konsep yang konkret dalam pembelajaran untuk memahamkan mereka dalam proses pembelajaran atau penyerapan ilmu pengetahuan. Dan metode SQ3R ini dapat diterapkan pada tunanetra dengan melakukan modifikasi pada 3 langkah, yakni survei, read, and recite. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share content window. Mute audio settings menu button. Activate video stop screen share list. Remove spotlight button. Needed information view button. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Tuti Mulyani atas pemaparan artikelnya. Dan untuk para hadirin sekalian, kita sudah sampai di penghujung acara inti. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para penguji dan juga para peserta yang sudah hadir dalam sidang artikel pada hari ini. Sebelum acara ditutup, alangkah baiknya kita berfoto bersama terlebih dahulu sebagai kenang-kenangan bahwa kita pernah berkumpul dalam sidang pada hari ini. Baik, untuk seluruh peserta, kami persilakan untuk mengaktifkan kamera dan kami persilakan untuk yang bertugas untuk memandu sesi foto bersama. Baik, bagi kepada para partisipan yang hadir, bisa mengaktifkan kameranya ya. Oke, saya mulai. 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Thalia. Dan untuk seluruh peserta, kami ucapkan terima kasih kembali. Dan demikian serangkaian acara sidang artikel oleh Mbak Tuti Mulyani pada hari ini. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata dan perbuatan.
Semoga kegiatan pada hari ini bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.